Kalau sosial, kebetulan aku sendiri juga emang orangnya seneng bersosialisasi ya. Kita dulu pernah buat satu organisasi, yaitu namanya organisasi Aku Mengajar. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Kali ini saya kedatangan narasumber wanita. Ya nanti dilihat lah ya kan. Untuk para lelaki di luar sana, ini ada caleg perempuan gitu kan, wanita. Nanti kalian bisa lihat. Tapi sebelumnya saya seperti biasa akan coba cek jejak digital dari narasumber saya yang hadir hari ini. Seperti apa jejak digitalnya, nanti baru kita bahas yang ada dalam jejak digital tersebut. Oke, kita cek dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah cek jejak digital dari narasumber saya hari ini dengan keyword Nur Dede Handayani. Nur Dede Handayani, selamat siang Mbak Nur Dede. Siang Pak Andi. Aku manggilnya Mbak aja ya. Boleh. Mbak Dede. Ya. Kan? Ini pemirsa narasumber saya hari ini yang hadir di podcast Suara SWI. Ini udah pakai baju juga sih. Ada tulisan Partai Garuda. Nah, tapi sebelumnya kita ada satu berita nih yang tadi saya cek di jejak digital. Ini ada berita sosok Nur Dede Handayani di antara entrepreneur sosial, seni, UMKM, dan politik bernegara. Saya bahas yang entrepreneurnya dulu. Ini ngapain aja Mbak di entrepreneur? Entrepreneur karena memang saya sendiri orangnya itu memang suka berkreasi ya. Berkreasi, mencoba, setelah mencoba baru saya memahami itu. Karena kita menjadi entrepreneur itu kan harus berinovatif. Oke. Apalagi dengan perkembangan dunia digital sekarang. Nah kebetulan entrepreneur yang kita bangun itu kita lebih ke pengadaan barang dan jasa, terus kita main di tour and travel, terus kita main di dunia digital juga. Tapi lebih banyak di tour and travel kayaknya. Tour and travel, kebetulan tour and travel ini baru kita jalani itu kita opening kemarin tuh di bulan Januari. Sebelumnya pun aku memang pernah bisnis itu, kita pernah main kerudung, hijab gitu. Hijab, terus pernah main jualan tas impor gitu. Memang basicnya aku senang berjualan sih. Jadi dari entrepreneur lebih kepada bisnis ini ya, lebih kepada pengadaan, ke tour and travel, sama ke digital ya. Kalau digital lebih ke e-commerce gitu ya kali ya? Digital lebih ke agensinya. Oh agensi. Contohnya. Digital agency influencer. Oh digital agency influencer. Oke. Yang jadi influencernya sendiri? Bukan. Kita bekerja sama dengan beberapa manajemen dari influencer. Oh, gitu. Enggak, Mbak Dede nggak jadi influencer ya? Kalau saya di belakang layar aja Pak. Senangnya di belakang layar ya, senang bisnisnya ya? Iya. Oke, itu berarti jadi entrepreneurnya lebih kepada bisnisnya Mbak Dede ya? Betul. Kalau sosial Mbak? Kalau sosial, kebetulan aku sendiri juga emang orangnya seneng bersosialisasi ya. Kita dulu pernah buat satu organisasi, yaitu namanya organisasi Aku Mengajar. Nah, apa sih Aku Mengajar itu? Jadi Aku Mengajar itu kita wadah untuk menjembati anak-anak jalanan dan anak-anak pemulung. Jadi setiap weekend itu di hari Sabtu atau Minggu, karena kan untuk Aku Mengajar ini kita semua orang-orangnya ini, anggotanya sendiri ini kita bukan di bidang orang-orang yang berprofesinya tuh beda-beda. Ada yang dokter,
ada yang mereka memang karyawan. Nah di situ kita bergabung menjadi satu anggota Aku Mengajar ini. Kita buat organisasi yang memang setiap weekend tuh Sabtu Minggu kita turun langsung ke lapangan, yaitu ke Lapak Pemulung, terus ke anak-anak jalanan gitu. Ada cerita menarik saat mengajar gitu anak-anak pemulung? Cerita menariknya sih banyak ya, karena anak-anak itu, apalagi anak-anak pemulung, mohon maaf ya, memang attitude-nya itu mereka agak kurang didapat di dalam lingkungan yang seperti itu gitu kan. Nah itu yang kita ajarkan kepada mereka juga. Nah karena attitude mereka kurang, jadi mereka dengan kita tuh agak kurang sopan. Nah itu, tapi itu yang kita ajari ke mereka. Nah selain itu memang anak-anak tuh memang susah diatur ya, dan itu gimana kita ngebuat mereka tuh memang mereka nurut dengan kita gitu. Mereka mau mengikuti kegiatan kita itu sih. Nah, dengan cara apa sih biar mereka tuh mau ikut gabung dengan kegiatan yang kita lakukan itu? Contohnya misalkan mungkin setelah kegiatan kita selalu memberikan reward kepada mereka, atau kita setiap bulan itu kita selalu menyisihkan nih para anggota untuk membawa mereka tuh jalan-jalan. Misalkan kita bawa mereka itu nonton bioskop, kita sewa satu gedung bioskop, studio, atau kita bawa mereka jalan-jalan ke mall, atau hanya untuk makan-makan, atau kita bawa mereka rekreasi gitu. Aku coba fokus ke yang pembenahan attitude ya. Oke. Pembenahan attitude. Ini biasanya apa yang diajarkan para pengajar-pengajar? Kedisiplinan, sopan santun, karena memang untuk anak-anak jalanan, mohon maaf sekali, emang agak kurang, mereka tidak bisa yang lebih tua, atau mohon maaf ya, dengan cara mereka berbicara pun mereka mengucap kata-kata kasar gitu kan. Itu sering banget di lingkungan pemulung itu, anak-anak kecil itu mengucap kata kasar. Nah itu yang kita perbaiki agar mereka tuh lebih bisa menghormati orang tua. Jadi cara memberikan edukasinya gimana? Edukasinya ya kita contoh terapkan aja, kasih contoh aja gitu. Iya, kita contoh, kita kasih, karena gini, kalau anak-anak kecil itu kan kalau kita tekan atau kita push gitu, justru mereka nggak akan ini. Jadi kita kasih bimbingannya yang memang masuk untuk mereka. Jadi kita kayak bercerita gitu lah. Kita kayak menceritakan lah. Kayak nih kita kasih gambaran dan kita menceritakan nih, kalau misalkan sebagai anak nggak nurut dengan orang tua atau ngelawan orang tua, kita kasih gambarannya gitu. Nah itu, tapi bukan berarti kita menakut-nakuti, tapi kita hanya memberikan edukasi aja sih. Nah gitu. itu proses pertemuan berapa tuh untuk akhirnya bisa steril lah mereka memahami tentang cara berattitude? Tergantung anaknya itu sendiri. Kadang ada yang baru 3 kali pertemuan mereka sudah banyak perubahan gitu. Tergantung anaknya sendiri sih. Tapi nggak terfokus di satu wilayah kan? Berarti satu wilayah itu bisa berapa kali pertemuan ya? Iya, karena sebenarnya kita Jabodetabek. Cuma untuk saat ini kita lebih banyak di Jakarta sih gitu kan. Karena memang kalau di Jakarta kan kita banyak berkunjung tuh karena memang kita tahu titik-titiknya nih. Kalau Jabodetabek kan kita titik-titik yang kita kunjungi itu yang nggak semuanya gitu. Gitu. Kalau mengajak nonton ke bioskop, ngajak makan, itu motivasi apa sih Mang mau diberikan ke anak-anak? Ingin memberikan mereka kebahagiaan aja, biar mereka tuh merasakan gitu. Karena anak-anak pemulung atau anak-anak jalanan gitu, mereka jarang sekali yang namanya masuk mall, jarang sekali yang namanya nonton bioskop. Jadi kita pengen menyamaratakan, biar mereka juga merasakan nonton bioskop gimana sih, biar mereka juga tahu. Kita ke mall, jalan-jalan ke mall, mungkin kalau dari anggota kita, kalau salah satu mungkin mereka ada yang ulang tahun gitu, terus mereka suka bawa ke mall terus belanjain mereka kayak gitu, itu bahagianya luar biasa, dan kita melihat mereka senang, itu kita juga ikutan bahagia. Tapi ada imbas gak ya kalau kita
ini saya pendapat saya. Kalau membawa anak-anak ke sana dalam perjalanan ada gak sih ini anak-anak jadi membuat sebuah tuntutan, ya kan? Karena kan keluarganya ini nggak mampu nih. Dengan diajak ke sana di tempat yang mereka tahu, wah bisa nonton, bisa makan enak. Anak-anak itu akhirnya punya tuntutan nggak ya ke orang tuanya misalkan, ya kan? Hari ini dia ke sana, besok punya keinginan lagi kan? Ada imbas nggak? Biasanya akhirnya mereka menuntut ke orang tuanya atau bagaimana? Atau ada motivasi dari pihak pengajar bahwa kalau mau ke sini kalian harus begini nih. Iya, betul. Itu gimana? Dari kita sendiri memang kita mengajarkan kalau dia menginginkan, anak-anak ini menginginkan menginginkan sesuatu, mereka tuh harus membuktikan. Membuktikan entah perilakunya jauh lebih baik lagi, entah mungkin mereka dapat nilai plus di mata pelajaran di sekolahnya gitu kan. Nah, itu kita buka wadah mereka untuk menceritakan apa sih yang mereka rasakan di lingkungannya yang baik atau buruknya. Nah, itu. Jadi kita membuka sesi untuk mereka curhat juga. Apa sih kejadian apa yang buat mereka happy, kejadian apa yang mereka buat nggak happy gitu di sekolah maupun di lingkungannya itu. Nah, itu kan salah satu, kebetulan kan kita salah satu anggota kita memang ada psikolog anak gitu kan. Nah, gitu sih. Siap. Kalau itu tadi sudah di entrepreneur, bisnis, bersosial juga, kan ini udah ini pembisnis bersosial nih udah menurut saya udah sesuatu yang seimbang nih kan. Terus main seni kemana nih? Mbak penyanyi atau apa? Akhirnya ke seni juga. Seni ini untuk apa? Seni kalau seni aku nggak ke bidang seni itu sendiri sih, karena memang untuk nyanyi suara aku nggak bagus gitu kan. Untuk hal yang lain juga menurut aku nggak punya potensi di bidang seni gitu. Jadi seni larinya lebih kemana? Lebih ke mungkin kegiatan juga kali ya. Jadi itu aku lebih ngebantu sih. Lebih ngebantu menjembati aja. Gitu. Menjembatin aja. Untuk seninya seniman atau menjembatnya gimana? Misalnya dia punya nyanyinya bagus, ya, itu dijembatani. Iya, betul. Atau sering bikin kegiatan-kegiatan seni juga. Ya, misalkan gini, balik lagi itu masuk ke sosial aku ya. Jadi karena memang kegiatan sosialku ini kan lebih ke keterampilan. Jadi mungkin ada anak-anak kita yang memang dia punya potensi, entah dia suaranya bagus, mungkin dia bisa menari gitu kan, atau mungkin dia bisa ngelawak gitu. Nah, itu mungkin kita bisa bantu mereka untuk menyekolahkan mereka di sekolah musik atau menyekolahkan mereka di sekolah seni gitu. Kayak gitu-gitu sih. Itu sudah berarti program dari sosial itu ya? Iya, program dari sosial itu. Jadi, nah makanya dari program sosial itu kita lihat anak-anak, dari beberapa kali kita mengadakan pertemuan, kita lihat dong potensi anak tersebut, ya kan? Oh, ini anak memang punya potensi. Nah, dari anak tersebut yang mempunyai potensi, kita lebih kembangkan lagi, gitu. Kalau UMKM gitu juga? UMKM kita lebih menjembati juga, membantu. Gitu. Nah, berarti saya melihat dari berita ini sosok antara entrepreneur dijalanin, bisnis dijalanin, sosial dijalani dengan memiliki program di seni, di UMKM. Akhirnya itu yang akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik karena sudah menjalani ini dan ini misi di politiknya. Betul. Tahun ini. Iya. Oke. Oke, pemirsa, berarti kita nggak usah ngupas terlalu jauh tentang kenapa Mbak Dede ini terjun ke politik, karena dia sudah menjalani rule bagaimana kalau kita nantinya akan terjun ke dunia politik, gitu kan? Betul. Dunia politik tuh bisnis sangat dipentingkan, pembisnis, karena politik butuh dana. Iya. Nah, dari bisnis itu kan. Nah, apa yang diberikan ke masyarakat nih? Karena kita sebagai nanti kalau kepilih jadi wakil rakyat kan harus ke masyarakat. Iya. Nah, Mbak Dede sih sudah menjalani gitu loh, sosialnya,
terus menjalani sosialnya itu di bidang seni, di UMKM, karena kan ini yang semua dibutuhkan masyarakat. Iya. Berarti misi dan visinya ini dong Iya. untuk caleg yang coba ditawarkan ke Iya. Ini sih masyarakat. program yang kita jalani memang. Karena memang program yang kita jalani sebenarnya sebelum aku caleg nyalek pun ya. aku sudah Emang menjalani udah ini. menjalani ya Betul. kan. Cuma pengen lebih punya wadah lebih besar lagi mungkin gitu. Itu sih misi dan visinya. Berarti jadi nyalek bukan mumpung aja ya, bukan ya? Memang sudah diniatin ya. Bukan mumpung ada kuota kosong gitu kan? Ya, bisa jadi seperti itu. Oh, itu. Berarti sudah terkonsep gitu kan? Sudah terkonsep. Mau menuju ke satu target, semuanya sudah disiapkan dari awal, Iya. ya kan, bukan di ujung gitu. Ini Iya. sudah disiapkan. Wah, saatnya kayaknya kalau mau lebih jauh, gua harus masuk ke sini nih. Iya. Karena penanganannya nanti bisa lebih menyeluruh ya. Betul. Kayak gitu. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa milih partai baru? Kenapa memilih partai baru? Karena gini, aku sendiri di dunia politik ini memang baru terjun. Aku ingin belajar, aku pengen tahu gimana sih nih dunia politik. Sebelum aku memahami lebih jauhnya dunia politik itu seperti apa, aku masuk ke partai Garuda ini yang memang orang belum cukup mengenal gitu kan. Karena aku ingin melakukan perubahan-perubahan untuk kaum milenial nih gitu kan. Itu sih gitu. Kenapa justru itu loh. Karena orang belum banyak tahu tentang partai Garuda ini. Dengan aku masuk ke partai Garuda ini sambil aku belajar tentang politik dan sambil aku pengen membawa nama Garuda juga lebih dikenal masyarakat luas juga sih gitu. Ya karena kan yang kita tahu kan partai Garuda baru nih. Iya, betul. Mengikuti pemilu baru sekarang ya. Udah dari 2019 sih Oh, sebenarnya. 2019 sudah deh. Oke, 2019 Iya, ya. 2019. Saya baru melihatnya partai Garuda. Iya, cuma nih. memang di 2019 kan memang tidak dapat kursi Iya, parlemen kursi gitu parlemen. kan. Nah, sekarang kita maju lagi di periode ini dengan perubahan-perubahan dan evaluasi yang tahun lalu lah. Berarti sudah dilihatnya sudah melangkah majunya sudah lebih baik nih kayak Iya. dibandingkan tahun 2019 Iya, ya. betul. Ngambil dapilnya Kebetulan aku di Dapil 10 DKI Jakarta Barat. Jakarta Barat. Wilayahnya mana aja tuh? Wilayahnya itu ada Taman Sari, Kebun Jeruk, Jeruk. Grogol Petamburan, Petamburan, Palmerah dan Kembangan. Meliputi 5 kecamatan. Nah itu di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan Mbak Dede, ini ada caleg nih. Ya Jangan kan? lupa ya nanti. Tuh, mau mewakili Ya. wanita di wilayah yang tadi Mbak sebutin tuh kan. Jangan Untuk lupa ya. masyarakat tuh, ya kan? Kan ngelihat nih ya, yang kita memilih wakil kita kan jangan asal pilih gitu kan. Gara-gara dikasih sesuatu, tapi lihat programnya sudah dijalanin apa belum, atau cuman pas ada caleg aja mereka menjalani. Yang namanya proses sangat-sangat penting gitu kan. Betul. Jadi melakukan sesuatu bukan cuma karena ada misi tapi ya, memang betul. sudah diniatkan. Nah, ini caleg kita yang satu ini udah disiapin nih, emang punya niat gitu kan. Karena kalau saya sangat suka para caleg tuh yang jalannya tuh dari awal gitu. Iya. Bukan punya cuma di ujung. Cuman sudah melakukan sesuatu, akhirnya mau lebih luas, harus ada sesuatu kan. Iya. Minimal harus ada sebuah kekuasaan wilayah ya kan. Iya, betul. Kan kalau jadi anggota DPRD kan lebih luas tuh. Iya. Ya minimal bisa bikin yang sudah dijalani lebih besar lagi. Lebih kan? besar lagi, betul. Menangani anak-anak jalanan ya kan. Fokus ke sana karena di Jakarta sangat-sangat banyak loh. Betul. Dan walaupun sebenarnya banyak juga orang melakukan itu kan, Iya. tapi kontinunya kan kita nggak tahu, Betul, ya kan? betul. Yang kita lihat di pemberitaan saat itu, tapi setelah pemberitaan nggak tahu apa dijalanin apa Iya, enggak gitu betul. kan? Iya. Yang konsisten ini, ya saya berharap sih
sosok Mbak Dede nih selaku caleg nih konsisten nih. Amin. Saya sih suka beritanya ini aja. Ada, wah dia seorang entrepreneur, seorang sosial ya kan. Terjun ke politik memang sudah jadi sebuah target. Ya. Butuh berapa suara rencana Mbak di sana? Targetnya? Targetnya sih kalau bisa 38 suara, 38.000 suara kalau bisa. Tapi ya kalau di angka 15.000 atau 20.000 juga nggak apa-apa lah. Oh, karena si Partai Garuda juga butuh suara ya. Betul. Belum dapat kursi sama sekali kan sana ya. Pertarungan. Iya, pertarungan makanya jangan lupa ya. Yang wilayah DKI Jakarta meliputi Kecamatan Kebonjeruk, Taman Sari, Grogol Petamburan dan Palmerah Kembangan. Jangan lupa nanti lihat di kertas suara foto saya ya nih, pantengin fotonya. Tapi nanti datang juga pasti kan ke wilayah kan sosialisasi ya, kan. Kita sudah sosialisasi sih. Sudah sosialisasi perkenalan ke wilayah-wilayah yang memang yang kalau wilayah lingkungan aku sendiri kan memang sudah sering ya. Maksudnya tinggalnya di mana sih? Aku sendiri tinggalnya di Kembangan. Oh, di Kembangan. Berarti untuk wilayah Kembangan aman lah ya. Aman lah, cuma memang wilayah Kembangan sendiri aja itu luas banget. Itu aja pun kita belum bisa menjangkau. Karena kan untuk sekarang ini juga kampanye kita hanya 2 bulan ya. Dengan 2 bulan itu untuk kita sosialisasi itu menurut aku waktu yang sangat singkat. Kita untuk mendatangkan warga-warga kita yang begitu luas. Mau pakai trik apa Mbak? Saya ingin pasti banyak kan Mbak Dede di sana, belum lagi yang partai-partai besar nih. Ya. Pasti ada. Di sana siapa sih kalau yang Datgal 10 tuh banyak. Salah banyak satu, yang bagus-bagus, malah banyak yang caleg lama mencalonkan lagi. Jadi ya. Iya. Jadi persaingan, tapi sudah ada trik khusus ya? Sudah ada, ya kita sudah punya strategi masing-masing sih. Untuk bisa yakin akan Yakin insya Allah. sesuai target 15.000. Sesuai target ya. Target inginnya sih ya sesuai target itu 38.000. Tapi kalau memang tidak mencapai target tersebut ya 15.000 atau 20.000 juga nggak apa-apa lah. Kuliah lagi tuh basicnya ngambil ilmu apa? Kebetulan aku waktu itu informatika di D3 sih. Oh, D3 informatika ya. Sosial media harusnya udah jago lah ya. Udah tahu cara mainnya ya. Karena udah di informatika kan. Sosial media pasti akan mainnya. Eksis gak sih kalau di sosial media? Sosial media sih aku lumayan cuma ya belum nge-branding dengan branding aku sendiri ya, cuma sekedar posting gitu aja. Kebetulan kalau Facebook nih mirip punyanya Mbak Nurul Dedaniani ya, Facebook. Bener ya? Iya. Kalau saya klik ini Facebooknya ya. Ini pemirsa kalau mau lihat sosial media sih kalau bukan itu deh kayaknya. Ini bukan ini ya? Bukan. Oke. D Handayani. Bukan ya? Oke. Di keyword Nur Dede ini jangan ini diklik, bukan. Nanti salah. Linket ini linket? Ya itu. Linket ya? Ya LinkedIn. Linketnya ada. Instagram ada. Eksis di Instagram? Ya cuma sekedar posting gitu sih, nggak eksis. Tapi followernya udah banyak juga. Baru cuma 1K doang. Oh 1K. Tapi lagi mulai dikembangin juga ya kan? Mulai dikembangin. Tempat sekarang promo kan enak tuh. Betul, di sosial media. Kita kampanye di sosial media tuh enak sebenarnya. Cuma yang ini sih aku mau pisahin antara sosial media pribadi sama untuk nanti untuk kampanye. Rencananya seperti itu gitu. Tapi aku pikir karena kalau pribadi kan ya udah orang-orang terdekat, orang-orang ini juga tahu kayak udah lumayan followersnya juga kan. Nah ini aku masih gambling nih antara mau pakai pribadi atau bikin baru gitu. Oke. Nih, oke pemirsa sekarang kita single apa sudah berkeluarga? Single. Oh masih single ya, berarti masih sangat-sangat bebas ya untuk bekerja ya. Ya. Masih sangat-sangat bebas karena masih aman kan, masih bawa badan aman sendiri ya. Iya. Karena wishlist aku yang pertama bukan pasangan. Apa tuh? Wishlist aku yang pertama ya aku pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat dulu. Setelah bermanfaat baru mungkin aku akan memikirkan diri aku. Aku nggak mikirin diri aku sekarang. Nah, Mbak punya trauma atau wanita biasanya? Nih kita di luar caleg nih, kita kan mau kenal calegnya kan biar pada paham. Oh ini caleg kita nih ya kan, ini single. Tapi
Tapi kan kenapa single gitu kan? Biasanya wanita-wanita seumur ini, umur berapa Mbak? Boleh Umur buka? udah 37. Oh, 37. Kebetulan ya saya kan? baru ulang tahun. Barengan kita ulang tahunnya ya kan di bulan November, kita sama-sama Libra Sama nih. Libra, betul. Orang Libra yang biasanya kan auranya bagus nih sebenarnya, orang-orang Libra ya. Kalau dilihat pihak luar gitu kan. Nggak mungkin lah aura Mbak tidak keluar untuk laki-laki mendekati, ya kan? Orang Libra juga sebenarnya mudah untuk mengenal sosok. Kayak Gitu Bapak kan? lagi curhat Bapak sendiri. Nggak mengenal sosok. Nah, kali ini orang Libra karena kita sama Libra nih enak. Nah, kok udah pas apa ada trauma? Gue mau bisnis aja, gue mau coba kembangin kemampuan gue dulu untuk masyarakat, baru memikirkan ini. Lebih ke poin yang pertama sih. Lebih ke poin mana? Kayaknya aku lebih mengembangkan diriku dulu nih ada gitu trauma kan. lah Dan ya pengen menjadi orang yang manfaat aja. Jadi kayak aku tuh kalau orang lain seneng tuh kayak bahagia, punya kebahagiaan sendiri. Tapi yang gitu. perempuan lebih bahagia juga kalau ada pasangan. Maybe sih, kalau tergantung sih, cuma kalau aku enggak, justru kalau menurut aku pasangan buat aku tuh tergantung ya, mohon maaf nih, nggak semua laki-laki ya, cuma kadang kalau tipikal aku sendiri tipikal orang yang nggak suka diatur. Nah, iya benar. Gitu. Jadi jadi menurut aku nggak butuh banget pasangan, karena aku bisa apapun hal yang aku bisa ngelakuin gitu. Jadi aku nggak butuh banget sosok pasangan gitu. Aku ngelihatnya seperti itu. Ini untuk diri aku sendiri ya, gitu. Jadi tapi kalau memang Allah kasih jodohnya dalam waktu dekat, ya aku terima gitu. Ya aku tetap berusaha, tetap ikhtiar, tetap. Tapi sebelumnya pernah juga kan menjalani, Pernah menjalani hubungan pastilah ya. Pernah. Nggak mungkin lah dari lulus kuliah sibuk kerja nggak ada pasangan. Iya gitu. pernah. Pasti pernah ya. Pernah. Cuma ya gitulah, laki-laki kadang suka ribet. Ini yang dinamakan trauma gitu kan. Jadi saya nggak seneng diribetin gitu. Berarti selama ini dapatnya yang ribet-ribet. Saya nggak seneng diribetin gitu. Belum ada yang pas gitu ya. Belum ada yang pas untuk gitu. seorang dede. Ya. Temu ribet. Akhirnya daripada ribet, mendingan gue fokus yang lain dulu. Fokus yang lain dulu ya gitu. Jadi menurut aku udahlah daripada Jadi menurut aku tuh gini loh. Aku tuh anaknya nggak seneng masalah. Oke. Aku anaknya cuek dan bodoh amat. Jadi kalau menurut aku orang yang bikin masalah gitu, aku pasti nggak akan mau gitu, nggak akan lanjutin. Jadi menurut aku lebih menyayangi diri aku dibanding aku dengan orang lain. Jadi hal-hal yang buat aku stres, hal-hal yang bikin aku masalah, itu pasti aku akan tinggalin. Gitu. Berarti sekarang masih tinggal sama orang tua atau gimana? Tinggal sendiri sih. Oh, nggak tinggal sama orang tua. Orang tua di Jakarta juga kan? Di Jakarta. Tadi udah tinggal sendiri ya? Ya. Sebagai wanita sudah mapan ya? Amin ya Allah. Tinggal menunggu pelengkap yang mapan juga. Amin. Doain ya Pak, siapa tahu dalam tahun ini saya dipertemukan jodohnya. Iya, karena udah jadi anggota dewan kan, nanti pasangan suaminya siapa gitu kan yang jagain kemana-mana. Kalau udah jadi anggota dewan kan sibuk tuh kan, harus ada yang jemput, harus ada yang dampingi kalau keluar kota ini kan. Doain ya Pak. Ya, saya sih udah berikhtiar, berdoa udah, sabar udah, tapi kalau memang Allah juga belum memberikan jodoh saya, ya berserah diri aja lah. Tapi yang bagaimana sih jodohnya? Yang berharap sekarang yang bagaimana yang Tuhan akan kasih? Ini kan pas banget nih di tahun kelahiran kan, di bulan kelahiran. Harapannya tuh pas dia planning kemarin tuh dapat pasangan yang kayak gimana sih? Yang pasti yang imannya bagus ya, agamanya bagus, karena ya kalau agamanya bagus dia bisa mendidik aku gitu, bisa kita sama-sama jauh lebih baik lagi. Kedua yang bertanggung jawab, udah sih cukup itu aja. Kalau satu partai nggak mau berpolitik sama orang politik? Enggak sih, aku tuh dari dulu berorganisasi, kalau satu organisasi nggak mau. Dulu waktu aku bekerja pun sebagai karyawan, staff,
nggak pernah pacaran satu kantor atau suka-sukaan satu organisasi, nggak ada. Analisi ya? Nggak. Orang Liba kan Malah nggak bisa suka. ya? Nggak bebas ya? Iya, nggak suka saya. Nggak bisa bersikap jadi nanti ya? Biasanya begitu, nggak bisa membedakan lagi dalam organisasi ya? Iya, betul. Saya nggak suka justru kalau punya pasangan dalam satu organisasi atau dalam satu kantor gitu. Tapi yang penting kan nggak menutup untuk Tidak, hati enggak. laki-laki kalau dia masuk. Iya. Tinggal tergantung laki-lakinya ada bisa sesuai harapan Di seorang open kok. dede atau Asal enggak. laki-lakinya jangan ngeribet aja udah. Siap. Nah, kembali lagi ke caleg. Ya. Sudah cukup yang itu. Masalah matanya mulai kalau di omongin pribadi matanya mulai berkaca-kaca gitu kan. Wanita kalau diomongin pribadi sih matanya udah mulai berkaca-kaca ya. Ada sesuatu yang mau dicurhatin tapi kan nggak mungkin kita bahas di sini. Kita lagi ngebahas tentang seorang calon legislatif DPRD Dapil 10 ya. Ya, Dapil 10. Terus apa yang mau dikasih Mbak ke masyarakat Iya. saat nanti bersosialisasi kan kampanye ya? Kenapa harus memilih seorang Dede Handayani gitu? Di antara segitu banyak calon legislatif. Yang pasti sih kita mensosialisasikan dengan program-program kita yang kita punya, gitu. Dengan program-program yang kita punya, gimana kita mensosialisasikan ke masyarakat biar masyarakat juga ngena gitu loh. Jadi kita tuh bukan hanya pada saat kita nyalek aja gitu kan, kita turun ke masyarakat, baik dengan masyarakat. Benar. Gitu kan. Nah itu sih yang aku terapkan, jadi sampai detik ini pun aku dengan masyarakat di sekitar aku tetap kayak menjaga setiap kegiatan atau apa kita selalu berkontribusi gitu, itu salah satunya gitu kan. Begitupun dengan masyarakat yang di wilayah berbeda dengan aku, jadi mungkin ada satu wadah di situ, entah dengan yang kita percayai dengan orang situ, di situ wadah mereka, keluh kesah masyarakat di situ. Apa sih masyarakat di dalam lingkungannya yang mereka resahkan gitu kan. Salah satunya misalkan mereka meresahkan misalkan biaya BPJS kayak gitu-gitu. Terus kayak KJP yang mereka yang seharusnya nih ada masyarakat yang memang jauh lebih tidak mampu, yang harusnya mendapatkan Malah KJP itu dia malah tidak dapat. Yang gitu. harusnya nggak dapat malah dapat. Betul. Nah itu salah satu contohnya ya. Nah itu kita menjembati, kita mewadahi masyarakat itu untuk menceritakan keluh kesah mereka. Nah di situ kita bantu mereka, meringankan. Begitupun dengan masalah-masalah pribadi gitu kan, atau mereka. Jadi kita tuh sama masyarakat. Jadi anggaplah sahabat, anggaplah teman. Ya, Tidak karena ada program kan datangnya dari masyarakat, ya, bukan dari betul, kita sebenarnya. betul. Apain kita bikin program-program kita nggak tahu masyarakatnya? Jadi masyarakat lebih ya, programnya. Betul sekali. Jadi tidak ada batas gitu. Jadi kadang masyarakat saya sendiri pun kadang curhat tentang pribadinya, tentang rumah tangganya. Nah gitu. Nah kita menanggapinya juga dengan anggaplah bestie gitu kan. Kalau anak zaman sekarang bilang bestie ya, gitu. Nah jadi dengan kita menganggap mereka seperti sahabat kita, masyarakat pun dengan kita tuh welcome, respect dengan kita tanpa kita harus mengembel-embelkan sesuatu gitu kan, gitu. Karena kita buat respect dulu ke masyarakat. Oke. Satu pertanyaan saya, setelah kepilih misalnya, plak di dapil itu naik ke DPRD, duduklah. Apa yang akan dikasih pertama kali untuk para masyarakat setiap dapil yang memilih seorang Dede? Yang pastinya program-program yang kemarin kita sosialisasikan itu pasti kita akan jalani gitu. Kita akan buktikan ke masyarakat sendiri. Nah, jadi kemungkinan sosialisasi yang kemarin
aku turun misalkan ke masyarakat, program yang kita jalanin ini, dan keluh kesah masyarakat tersebut, ya itu yang kita jalani langsung, itu yang langsung kita kerjakan. Dan itu pasti akan diusahakan biar bagaimana caranya program yang ada di DPRD akan diutamakan dapil Limba dulu ya. Insya Allah, tapi kan balik lagi keputusan sebenarnya di DPR kan, Iya. ya kan. Cuma ya kita sebagai DPRD pasti akan nge-push ke mereka gitu. Untuk apalagi kepentingan dapil ya. Ya, untuk kepentingan dapil, mengutamakan dapil kita, karena memang mereka juga yang memilih kita kan, jadi kita ya lebih peduli dengan mereka. Jadi nggak mau bikin janji kosong dulu lah ya. Nah, tapi jujur aja aku sendiri pun sosialisasi aku tidak janji-janji dan manis, nggak ada. Aku nggak ngomong yang nanti gini enggak. Jadi memang aku lakuin ya sebisa aku lakuin, yaitu dia kita membantu kayak masalah-masalah masyarakat, ya itu aja sih. Di wilayah itu kayak yang dilakukan di sosial itu dilakukan nggak sih? Banyak nggak sih daerah-daerah pemulung sih di sekitar dapil-dapil kemarin? Pasti ada, setiap ada. dapil ada wilayah tersebut. Karena gini, pemulung itu kan biasanya gini loh, setiap ada lahan kosong mereka kayak bangun satu lapak gitu. Nah itu pasti ada, setiap dapilku ada. Karena kan dapil 10 itu tuh luas ya. Kayak Kembangan aja itu kayak perbatasannya udah Tangerang. Ya, Nah ujung Tangerang, nah saya pun baru tahu setelah saya nyalek, ya kan, wilayah saya sendiri, saya baru tahu, oh ternyata luas ya, ternyata loh, itu saya baru tahu loh. Dan wilayah Kembangan sendiri saya datengin sampai ujung Kembangan itu udah perbatasan Tangerang. Di situ aja kayak masyarakatnya ya banyak yang banyak yang ya gitu juga, pemulung kayak gitu-gitu, anak-anak jalanan kayak gitu-gitu. Oke pemirsa. Nah, tadi kita udah ngobrol tuh ya kan, udah ngobrol panjang misi visinya dari seorang Dede tuh sudah sangat luar biasa. Oh jadi hari ini sekalian ya, sekalian ulang tahun berdua ya berarti ya. Jadi kita ulang tahun berdua. Oke. Nah ini jadi kebenaran banget, narasumber saya hari ini tanggal berapa Mbak? Aku tanggal 5. Tanggal 5 Oktober. Saya baru hari ini tanggal 21 Oktober. Ya jadi sama-sama Libra lah. Iya. Ya semoga kita orang Libra sukses ya. banyak yang sukses nih. Iya. Karena kalau wapresnya kemana? Presidennya? Ke Pak Prabowo. Ke Pak Prabowo ya kalau Garuda ya. Oktober Pak Haji juga Prabowo. Ya Oktober ya. juga. Nah mudah-mudahan nanti orang-orang kita Oktober Prabowo. banyak yang jadi nih di tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa. Selamat ulang tahunnya sama-sama. Ya, sini aja. Oke. Sama-sama Libra. Oke pemirsa, tadi itu kita ditutup ada surprise sedikit lah, sama-sama ulang tahun. Jadi saling mendoakan caleg kita ini Mbak Dede Oktober, dan mendukung juga partainya sudah ke Prabowo ya. Sudah deklarasi kita. Akhirnya Oktober ya, mudah-mudahan dua caleg Oktober ini bisa ya, orang-orang Oktober bisa sukses lah di tahun 2004. Amin ya Allah. Amin. Itu aja pemirsa ya pembicaraan kali ini. Semoga ini ada manfaatnya khususnya untuk masyarakat di Dapil 10 ya. 10 di daerah Jakarta Barat ya. Karena hari ini yang datang menyampaikan misi visinya, terus sudah menjelaskan siapa tuh sosok seorang Dede ya kan, masih single, jadi masyarakat masih enak nih, dia masih bisa keliling kemana-mana, menjangkau masyarakat di daerah Jawa. Itu aja ya pemirsa, sampai ketemu lagi di program Suara SOS selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Sama-sama.